Hai semua, gimana kabarnya? Nah, kondisi pandemi seperti sekarang ini menyebabkan banyak orang harus beraktivitas di rumah. Mereka yang dulunya bekerja ataupun sekolah sekarang harus banyak menghabiskan waktunya di rumah. Jadi, segala sesuatu itu bisa digantikan dengan work from home atau school from home. Dan fasilitas yang selalu kita manfaatkan adalah internet. Nah, tapi teman-teman, nggak semua orang itu punya budget untuk internet yang mahal. Jadi karena dari keterbatasan tersebut, aku coba buat video ini buat membantu kalian yang lagi cari cara untuk menghemat budget internet kalian. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang tips untuk hemat internet versi aku. Yang pertama adalah kenali kebutuhan kalian. Apakah kalian tipe orang yang membutuhkan koneksi internet yang cepat? Ataupun sebenarnya kalian nggak perlu amat internet yang cepat. Mungkin kalian cuma pakai untuk balas WA ataupun balas sosial media. Nah, teman-teman, kalau prioritas kalian bukan koneksi internet yang cepat, kalian bisa memilih provider yang memberikan kuota internet yang lebih banyak, meskipun jaringannya mungkin tidak terlalu cepat. Tapi kalau memang preferensi kalian untuk mendapatkan koneksi yang cepat, itu mungkin yang harus kalian korbankan adalah biaya yang lebih mahal dan juga mungkin kuota internet yang terbatas. Nah, tapi sekarang ini banyak sekali provider yang memberikan kuota internet unlimited. Beberapa orang juga sudah pasang WiFi, sehingga mereka bisa gunakan sepuasnya. Nah, ini khusus buat kalian yang memang tidak terlalu membutuhkan internet yang cepat, ataupun kalian juga punya masalah untuk membeli paket yang mahal itu. Jadi kalian bisa ganti provider kalian dengan internet yang mungkin lebih lemot. Oke, jadi ini mungkin kedengarannya aneh, tapi ini adalah bagian dari pengalaman. Jadi dulu itu pakai provider yang memberikan internet yang cepat. Akhirnya banyak waktu dihabiskan untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak produktif. Karena basically kita bisa gunakan internet itu untuk melakukan apapun. Nonton TikTok, nonton YouTube yang nggak berguna. Berlama-lama di sosial media, mantengin story orang yang sebenarnya nggak terlalu memberikan manfaat buat kita. Jadi setelah mengganti provider ke provider yang lebih lemot, itu menyebabkan kita lebih mengetahui apa itu prioritas, mana hal-hal yang lebih penting untuk dikerjakan. Nah, karena internet yang lemot itu membuat kita juga lebih belajar untuk bersabar dan juga menjadikan sebuah prioritas untuk tetap diutamakan. Jadi misalkan seperti sekarang ini aku berfokus di konten kreator, jadi aku beraktivitas di YouTube, sehingga untuk koneksi internet itu sangat-sangat dibutuhkan. Karena aku sekarang menggunakan koneksi yang cukup lemot, jadi otomatis aku akan memprioritaskan apa hal yang memang penting untuk dilakukan. Sehingga jika dulu aku punya koneksi yang cepat, aku justru banyak terdistraksi oleh sosial media yang lain. Karena memang cara aksesnya juga gampang dan juga koneksinya cepat, sehingga saya sendiri sering terlena. Tapi sekarang sudah ganti dengan yang lambat, justru lebih bisa memprioritaskan waktu. Dan ketika dulu karena memang masih ada sumber penghasilan yang lebih sehingga bisa beli koneksi yang cepat. Tapi sekarang sudah ada pandemi, ekonomi di Bali sendiri lumpuh. Jadi memang bagaimanapun juga harus lebih bisa menghemat untuk pengeluaran. Jadi sebenarnya ganti provider bukan sebuah kesengajaan, tapi melainkan sebuah keterpaksaan. Nah, ini adalah bagian dari pelajaran. Apapun yang aku sharing ini mungkin cocok di aku, tapi belum tentu cocok di kalian. Tapi kalaupun itu cocok, ya, let's do it. Jadi tips pertama adalah kenali prioritas kalian dan juga pilih provider yang paling pas buat kalian. Tips yang kedua, kalian bisa mulai menyeleksi aplikasi-aplikasi apa yang memang benar-benar kalian butuhkan. Jadi hanya install aplikasi yang memang kalian pakai. Aplikasi yang mungkin nggak kalian pakai selama lebih dari 90 hari, itu bisa kalian uninstall. Ataupun kalau kalian nggak mau, kalian bisa masukkan ke dalam folder mungkin supaya aplikasi tersebut tidak menjadi distraksi buat kalian. Karena bagaimanapun juga aplikasi-aplikasi yang kita install di HP kita itu kemungkinan juga menggunakan kuota kita secara diam-diam. Jadi dengan melakukan uninstall itu bisa membuat kita lebih berhemat untuk kuota. Tips yang ketiga, bila mana kalian masih menggunakan aplikasi tersebut, tapi memang mungkin kalian jarang menggunakannya, itu kalian bisa batasi untuk penggunaan datanya. Sebagai contoh, aku pakai aplikasi dari iManager. Ini adalah aplikasi bawaan HP Vivo. Jadi buat kalian yang mungkin punya HP Vivo atau Oppo, itu mungkin sama, ada fiturnya. Jadi kita masuk ke aplikasinya, kita masuk ke data usage. Di sini kita bisa melihat bagaimana
kuota yang kita habiskan untuk aplikasi-aplikasi ini bila dilihat dari per hari ataupun per bulan. Nah, untuk membatasinya, teman-teman bisa masuk ke menu Network Management. Jadi masuk ke menu Network Management, di sini kita bisa batasi aplikasi-aplikasi mana saja yang bisa menggunakan data internet. Silahkan dihilangkan centangnya kalau kalian merasa aplikasi-aplikasi tersebut tidak terlalu membutuhkan internet, yang mana kalau kita buka aplikasi tersebut mungkin hanya menampilkan iklan-iklan yang sebenarnya nggak penting. Jadi kita nonaktifkan kesempatan mereka untuk menggunakan data-data yang kita miliki. Jadi daripada dia pakai data internet, lebih baik kita nonaktifkan. Nah, seperti aku contohnya, ini aplikasi editing video yang memang tidak terlalu butuh koneksi internet, aku nonaktifkan. Karena kalau aku hidupkan, dia akan menampilkan iklan-iklan. Selain itu, silakan aktifkan data saving mode. Ini baik untuk kita membatasi aplikasi-aplikasi yang bergerak ataupun berjalan di belakang layar yang memakan kuota internet kita. Teman-teman bisa nonaktifkan untuk aplikasi yang mungkin memang perlu untuk berjalan di belakang layar dengan cara mengaktifkan ini. Jadi kalau kita nonaktifkan, dia tidak akan masuk di whitelist. Whitelist ini maksudnya adalah aplikasi yang kita izinkan untuk tetap beroperasi menggunakan data-data ataupun data internet kita. Jadi seperti itu. Ini aku nonaktifkan beberapa memang aplikasi yang memang aplikasi bawaan yang memang jarang aku pakai, tapi dia membutuhkan koneksi internet. Jadi yang namanya aplikasi bawaan kita nggak bisa hapus kecuali kita memang buka aksesnya dengan lakukan root. Tapi karena HP ini masih belum di root, jadi biarin aja. Aplikasi untuk update-nya itu nggak aku update aplikasinya, sehingga masih pakai versi yang lama, sehingga nggak ngabisin space memori juga. Tips yang kelima adalah cek untuk sosial media kalian dan aktifkan untuk data savernya. Jadi seperti contohnya aku pakai aplikasi Messenger, itu bisa untuk diaktifkan data savernya. Jadi fungsinya untuk menghemat kuota, apalagi kalau ada video-video ataupun foto yang kita kirim, sehingga menurunkan resolusinya, sehingga kalau di-download itu bisa mengurangi penggunaan kuota. Sama juga di TikTok, Instagram juga kita bisa aktifkan untuk data savernya itu di sini. Kemudian data saver bisa diaktifkan sehingga akan mengurangi resolusi gambar ataupun video yang ditampilkan. Sama halnya seperti kalian menggunakan Telegram ataupun WhatsApp, itu kalian bisa lakukan hal yang sama. Nah, teman-teman, ini penting buat kita yang mungkin memiliki preferensi yang berbeda. Jadi mungkin prioritas kita adalah untuk meminimalisir pengeluaran dari budget internet. Tapi buat kalian yang memang membutuhkan untuk resolusi yang tetap baik, itu kalian bisa tetap tidak mengaktifkan untuk data savernya. Tips berikutnya, kalian bisa matikan untuk fitur sinkronisasi. Sinkronisasi ini berfungsi biasanya kalau kalian sering menggunakan email ataupun sesuatu yang memang membutuhkan sinkronisasi secara up to date. Dengan menonaktifkan fitur ini, kalian bisa mengurangi penggunaan baterai dan juga data internet kalian. Selain itu, penggunaan GPS yang tidak perlu juga kalian bisa nonaktifkan, karena aplikasi seperti Facebook itu membutuhkan GPS untuk menampilkan iklan-iklan yang mungkin sesuai dengan preferensi kalian. Jadi kalau kalian belum tahu, aplikasi seperti Facebook, Instagram itu sebenarnya memata-matai kalian setiap waktu. Jadi aplikasi tersebut bisa tahu kemana kalian pergi, apa yang kalian bicarakan dengan orang-orang sekitar kalian, kemudian situs-situs apa yang kalian sering cari, sehingga dengan mengumpulkan data seperti itu, dia bisa menampilkan iklan-iklan yang sesuai dengan preferensi kalian. Makanya tidak jarang kalau kalian menggunakan sosmed tersebut, itu biasanya sering menampilkan iklan-iklan yang mungkin beberapa menit lalu kalian cari. Contohnya kalian sedang mencari channel review-review HP ataupun kalian browsing-browsing untuk HP keluaran terbaru. Biasanya akan muncul juga di laman Facebook kalian atau Instagram kalian untuk iklan-iklannya. Oke, tips yang terakhir yang aku pakai adalah dengan mengganti browser. Jadi preferensi aku sendiri adalah untuk menghemat data sebanyak mungkin. Jadi untuk browser rekomendasi yang aku pakai, yang sudah aku pakai selama mungkin 5 tahun ke belakang, itu adalah Opera Mini.
Nah, di Opera Mini itu ada fitur untuk saving data dengan mode ekstrim, sehingga sangat-sangat menghemat data. Ini menyebabkan pemblokiran iklan pada sebuah situs web yang memang mengganggu, itu bisa sampai 90%. Jadi cuma sekitar 10% iklan-iklan yang memang tidak berhasil diblokir. Sehingga ini juga membantu kita dalam menghemat data kita saat melakukan searching di Google. Tapi meskipun begitu, tidak semua fitur dari sebuah website itu bisa kita nikmati ketika kita mengaktifkan mode ini. Jadi ada kalanya kita harus ubah dia ke mode otomatis untuk tetap menjalankan ataupun membuka sebuah situs web. Jadi selain pakai Opera Mini, aku juga pakai kakaknya, yaitu Opera. Jadi Opera ini juga lumayan bisa menghemat data meskipun tidak se ekstrim Opera Mini tadi. Tapi di Opera juga sudah cukup baik untuk pengelolaan penghematan dayanya. Juga di Opera kita bisa melakukan saving untuk situs website yang mungkin sudah kita kunjungi, itu kita bisa buka nanti untuk offline-nya. Sehingga kalau kita bisa simpan itu secara offline, kita bisa bukanya nanti. Ini juga bisa membantu kita dalam menghemat. Selain itu aplikasinya juga lumayan smooth, dan juga kalau kita melakukan downloading itu bisa dilanjutkan mungkin ketika internet kita habis, koneksi internet kita bermasalah, itu kita bisa lanjutkan downloadnya nanti. Jadi selain itu kalau kalian juga membutuhkan wallet kripto, itu sudah tersedia di Opera. Oke deh, sekian aja sharing kali ini, semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan ataupun request video lain, itu silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk support channel ini dengan klik like, komen, dan juga subscribe. Akhir kata saya Andre, terima kasih.